Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Desain Ulang atau Redesign Kapak Tanda Sawit berbasis ergonomi guna meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ini saya menjelaskan di bab 4 dan bab 5. Kemudian ada yang bab 4, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada pengamatan ini yaitu secara langsung dan wawancara terhadap pekerja pengguna kapak sawit. Data dikumpulkan dalam pembuatan kapak tanda sawit adalah sebagai berikut, yaitu gambar tanda sawit yang lama. Berikut dapat dilihat gambar tanda sawit yang lama. Kemudian konsep perancangan. Konsep perancangan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan kampak, kemudian diwujudkan dalam produk hingga muncul satu konsep perancangan yang akan dijadikan acuan perancangan kampak tandan sawit. Kemudian ada perancangan produk. Perancangan produk disusun berdasarkan data penelitian pendahuluan yang telah dikumpulkan berdasarkan wawancara dan kuesioner terhadap beberapa orang pekerja pemanen di kebun. Kemudian ada identifikasi kebutuhan konsumen, yaitu salah satunya yaitu kapak nyaman saat digunakan. Kemudian yaitu kemajuan mata kampak untuk memotong tandan ukuran besar atau kecil, dan masih banyak lagi. Kemudian spesifikasi produknya. Di sini diterjemahkan dari kebutuhan pelanggan menjadi kebutuhan secara teknis. Kemudian ada hierarki kebutuhan dengan derajat kepentingan. Ini tabelnya. Kemudian ada mempersiapkan daftar matriks. Nah, ini daftar tabel data matriknya. Kemudian ada spesifikasi akhir kampak, yaitu ini tabel spesifikasi akhirnya. Kemudian ada penyusunan konsep. Konsep produk merupakan gambaran secara ringkas bagaimana produk yang dibuat dapat memuaskan kebutuhan pengguna kampak. Penyusunan konsep dibuat berdasarkan tahap sebelumnya, yaitu spesifikasi produk. Kemudian kemudiannya ada memperjelas masalah, yaitu antropometri atau tidak aktif. Kemudian kenyamanan, fleksibel, produktivitas, dan bahan atau bentuk. Kemudian ada pencarian secara eksternal. Kemudian ini gambar atau desain kapak tandan sawit pada gambar A, yaitu desain A. Kemudian ini flowcard-nya, kemudian ini gambar B-nya, ini gambar C-nya, kemudian ini konsep D-nya, desain D. Kemudian ada desain E-nya, desain F, desain G, konsep H atau desain yang ke-8, dan kemudian seleksi konsep dilakukan agar penyeleksian untuk memperkecil atau mengurangi jumlah konsep yang telah dibuat. Pada seleksi konsep ada dua tahap, yaitu penyaringan konsep atau konsep screening dan penilaian konsep atau konsep pioneering. Kemudian ada selanjutnya yaitu tabel penyaringan konsep. Di sini dapat dilihat kriteria seleksinya, ada konsep A, B, sampai H. Kemudian penilaian konsep. Kemudian ada pengujian konsep. Berdasarkan hasil seleksi konsep yang dilakukan terhadap 8 kombinasi konsep, didapatkan hasil akhir konsep yang terpilih yaitu konsep C pada gambar 4.12 dengan komponen mata kampak berbentuk setengah lingkaran dengan bahan besi atau baja. Kemudian ini desain kampak yang terpilih secara 3D. Dan ini gambar desain kampak terpilih secara 2D atau 2 dimensi. Kemudian ini gambar desain handle kampak. Kemudian ada tahap perancangan. Tahap perancangan terdiri dari data antropometri. Di bawah ini merupakan ukuran yang diambil dari 12 responden pengguna kampak di kebun tersebut. Kemudian ada panjang handle. Dimensi tubuh yang digunakan adalah panjang lengan bawah. Persentil yang digunakan adalah 99%. Rumusnya adalah XP sama dengan X tambah
sigma P kali alpha. Itu hasilnya ini 46 cm. Ini yang dilakukan terhadap 12 responden. Kemudian uji normalitas. Sebelum menentukan alat analisis data penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi dengan sebaran distribusi normal. Kemudian yang kelima, kemudian ada bab 5 yaitu pembahasan. Proses perancangan berbasis ergonomi yaitu perancangan kampak tandan sawit difokuskan pada kampak tandan sawit yang diinginkan oleh para pekerja sawit dengan metode seleksi konsep berbasis ergonomi dan pendekatan ergonomi partisipatori, dan dalam perancangan ini tidak melupakan prinsip-prinsip ergonomi di dalamnya untuk menciptakan suatu hubungan yang relevan antara pekerja sawit dengan alat kerjanya. Ini desainnya. Kemudian karakteristik subjek. Jumlah subjek dalam penelitian adalah 12 orang pekerja pria. Kemudian uji beda tingkat keluhan muskuloskeletal, kelelahan, dan produktivitas. Kemudian ada uji beda keluhan. Nah, di sini dapat dilihat grafik keluhan MSC antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Di sini juga dapat dilihat grafiknya. Sekian dari presentasi saya dari bab 4 sampai bab 5. Terima kasih. Ulang.